Setelah Fatih pergi dengan sikap sok, dia tiba-tiba menghela nafas lega, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa punggungnya dipenuhi keringat. Sial, aku hampir mati di dalamnya. Sangat tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Fatih sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Meskipun Fatih tidak terlalu sering mengikuti Qin Yichen, dia masih melakukan hal-hal seperti mengobrol melalui transmisi suara. Selain melaporkan domestikasi monster, dia hanya mendengarkan Qin Yichen berbicara tentang beberapa hal sepele. Di antara mereka, apa yang paling Fatih dengar adalah kekhawatiran Qin Yichen tentang pengalaman tempur orang-orang percaya di kuil cahaya. Dan pria gemuk adalah contoh tipikal. Selain menjinakkan binatang, saya tidak tahu apa-apa tentang pertempuran pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi, dan saya bahkan belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekarang Kaisar Iblis ada di atas, dan ada banyak Jenderal Iblis. Bahkan jika pria gemuk itu memiliki 3 kali lipat lemak di tubuhnya, diperkirakan itu tidak cukup untuk masing-masing dari mereka. Selain itu, Fatih sendiri tahu betul bahwa dia hanya main-main dan berbicara omong kosong. Setelah ini dibongkar, konsekuensinya tidak perlu dikatakan. Fatih memiliki ketakutan yang tersisa di sini, tetapi suara dingin datang dari benaknya. Apakah kamu mengerti kandungan emas dari garis keturunan iblis kuno? Apa yang kamu takutkan? Jika kamu mengubahku, kamu hanya akan menamparkan anjing itu. Pria gemuk itu menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat membujuknya. Lupakan saja, hanya lengan dan kakimu yang kecil saat itu. Jika aku tidak menemukannya tepat waktu, kamu mungkin telah digigit sampai mati oleh beberapa anjing penjaga. Jadi istirahatlah. Aku akan kembali ke Lord of Light sebentar lagi. Jika kamu benar-benar memiliki sarana, maukah kamu membantuku di kapal perang nanti? Setelah keheningan singkat, suara di kepalaku terdengar lagi. Oke, kamu juga bisa membujukku beberapa patah kata. Jika orang lain menginstruksikan raja ini seperti ini, hei, dia tidak akan punya tulang. Pria gemuk itu tidak peduli dengan suara di kepalanya. Pada saat itu, Fatih mengeluarkan semua cara untuk mengendalikan binatang buas dan ingin mengelola lebih banyak iblis. Tetapi energinya terbatas. Ketika saya bingung, saya menemukan monster ini. Meskipun itu parasit di tubuhnya sendiri, dia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia terlalu patuh. Dan karena dia memiliki monster parasit ini, domestikasi monster itu telah menjadi upaya yang tangguh. Jadi orang ini juga maskot yang ditunjuk Fatih, dan selalu tinggal di tubuh Fatih. Setelah Fatih menggunakan metode teleportasi untuk pergi, penyusupan iblis dari kuil penguasa cahaya berakhir di sana. Dunia berubah untuk sementara waktu, dan Fatih muncul di samping Qin Yichen. Pertama, setelah melihat sekeliling, dia dengan cepat meraih lengan Qin Yichen dan menyusut di belakangnya. Apa-apaan ini? Menjijikkan. Qin Yichen tersenyum ringan, dan mengusir hantu yang muncul di depannya. Bukankah ini saudaraku yang gendut? Mengapa kamu begitu pemalu? Aku ingat bahwa kamu mengandalkan satu orang untuk menaklukkan semua monster. Bukankah hal itu lebih menakutkan daripada ini? Meskipun Qin Yichen mengalahkan pemimpin Goul pada saat ini, Qin Yichen tidak terburu-buru untuk kembali. Berdiri di langit yang tinggi ini, Qin Yichen akan melakukan sesuatu ketika hantu yang tidak bisa membuka matanya bergegas. Omong-omong, Qin Yichen juga sangat berjuang. Setiap orang percaya di kuil Lord Cahaya sangat berharga, baik dari sudut pandang kuil, atau dari tempat di mana mereka rela meninggalkan kehidupan leluhur mereka dan mengikuti diri mereka sendiri ke tempat yang sama sekali asing ini. Tekad ini cukup untuk memberi mereka tempat di hati Qin Yichen. Tapi tanpa pengalaman tempur yang sebenarnya, ini adalah masalah terbesar. Melemparkan orang-orang ini ke medan perang pasti akan menyebabkan korban. Tetapi jika Anda tidak melakukan ini, begitu perang pecah dengan Mahkamah Agung di masa depan, kerugian pada saat itu tidak akan menjadi beberapa orang percaya ini. Sekarang Qin Yichen masih bekerja sebagai pengasuh, dengan hati-hati menjaga mereka yang bersedia mengikutinya, untuk memastikan bahwa tidak ada orang kuat yang melebihi batas atas kemampuan coping mereka yang muncul. Pada saat yang sama, mengandalkan hantu yang tak terhitung jumlahnya ini, beri mereka kesempatan untuk membiasakan diri dengan taktik dan meringkas pengalaman. Adapun kata-kata yang mengolok-olok Fatih, itu benar-benar membosankan. Fatih tiba-tiba melompat dari sisi Qin Yichen dan mengangkat kendi yang ada di tangannya. Hei, aku mencurinya. Qin Yichen melihat kembali ke pria gemuk itu, dan sedikit kedinginan sebelum menggelengkan kepalanya. Demi jasamu hari ini, aku akan mengizinkanmu meminumnya sekali. Pria gemuk itu memegang kendi dengan gembira. Tuan Guang, jangan bilang, sejak kita meninggalkan gunung, saya tidak bisa serakah untuk anggur ini. Jika saya tidak minum anggur Anda, saya selalu merasa ada yang kurang di dalamnya. Yang lain seperti sampah. Kecanduan alkohol. Mendengar pemakaman Fatih, Qin Yichen mengangguk dan meletakkan tangannya di bahu Fatih. Saat kesadarannya menembus ke dalam tubuh Fatih, Qin Yichen memeriksa tempat di mana binatang itu tinggal, memastikan bahwa dia tidak bertindak sembarangan di tubuh Fatih, dan kemudian melepaskannya. Fatih memandang Qin Yichen dengan bingung. Mengapa Lord Light suka menepuk pundakku akhir-akhir ini?
Qin Yichen terkekeh dan menggelengkan kepalanya, melingkarkan lengannya di bahu Fatih, dan menepuk perutnya dengan keras. Bukankah sepertinya kita memiliki hubungan yang baik? Pria gemuk itu mengerutkan kening. Itu tidak benar. Kami memiliki persahabatan yang mengancam jiwa. Qin Yichen telah melakukan inspeksi seperti itu berkali-kali, tetapi monster ini tampaknya telah mencapai semacam kesepakatan dengan Fatih, dan Qin Yichen belum menindaklanjuti untuk saat ini. Hanya saja dia menggunakan energi spiritualnya untuk diam-diam mengatur beberapa metode kewaspadaan di tubuh Fatih. Jika ada masalah dengan Fatih, Qin Yichen dapat memastikan bahwa dia bisa kembali. Selain cara lelaki tua itu, selama lelaki gemuk itu tidak bernafas, semuanya mudah dikatakan. Karena itu, mata Qin Yichen jatuh ke arah kapal perang lagi. Serangan Goul ke-10 telah dimulai, dan utusan di kapal perang sedikit sibuk jika orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya tidak memiliki perintah yang tepat dari Matt untuk semua orang. Mereka akan berada dalam kekacauan sekarang. Matt menempatkan dirinya di kapal perang dan berkonsentrasi pada pemrosesan informasi di mana-mana. Tujuan yang paling penting adalah untuk memperbaiki pilihan mereka tepat waktu. Beri mereka kesempatan untuk membuat kesalahan, dan kemudian beritahu mereka di mana kesalahan mereka. Dengan cara ini, setiap orang percaya di kuil penguasa cahaya memiliki kesempatan untuk berlatih. Di bawah perawatan Matt yang cermat, para penganut Light Lodge Temple telah mencapai sedikit keberhasilan. Sekarang pada dasarnya tidak ada orang percaya yang akan menjadi bodoh begitu mereka muncul. Saat gelombang serangan ke-10 ditolak, Matt mengirim perintah secara langsung. Rotasi dimulai, dan tim pertama berputar pada frekuensi 5 orang. Naiklah penjaga kuil. Ini adalah kesempatan langka untuk melatih pasukan. Matt tidak akan mengambil kesempatan ini untuk tim penegak hukum, dan orang percaya lainnya harus datang dan mengoperasikannya. Sydney Kevin baru saja menemukan bahwa para pengikut kuil Dewa Cahaya terus-menerus memasuki dan meninggalkan gudang dalam dan luar. Tepat ketika dia akan mengetahuinya, dia menemukan bahwa orang lain telah menyelesaikan rotasi mereka. Seluruh proses hanya membutuhkan 10 napas.